兵，去！ Hai semuanya yang selalu bahagia sepanjang masa. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum sebuah film berjudul Dragon Sword Outlander. Tanpa spoiler di awal, yuk kita masuk ke filmnya. Pada awal film, kita diperlihatkan seorang kultivator fase awal bernama Fuyan yang terjebak di hutan formasi. Karena pada saat dia berteleportasi untuk menuju medan perang kuno, lubang ruang angkasa retak. Hal itu menyebabkan Fuyan yang sedang berteleportasi jatuh dan terjebak di hutan formasi. Dan demi untuk bertahan hidup, Fuyan harus melawan monster-monster yang ada di sana. Kini ia bertarung dengan monster Qilin, dibantu oleh pedangnya bernama Zixiang yang dapat berubah wujud menjadi manusia. Berkat kerjasama mereka berdua, akhirnya mereka berhasil mengalahkan monster Qilin tersebut. Rupanya sudah 1 bulan mereka berada di sana, namun mereka belum juga menemukan jalan keluar. Dan anehnya, kultivasi Fuyan seharusnya meningkat setelah membunuh banyak monster, namun kini malah berkurang. Pada saat mereka ingin pergi untuk mencari jalan keluar, tiba-tiba terdapat pria tua bernama Tatian, yaitu seorang master sejati ke-8 yang keluar dari kalung giok yang dipakai Fuyan. Setelah itu, Tatian memperkenalkan dirinya kepada mereka. Ternyata 800 tahun yang lalu, Tatian gagal dalam ujian dan bersembunyi di giok Fuyan, dan kini ia keluar untuk membantu Fuyan menemukan jalan keluar. Selain itu, penyebab kultivasi Fuyan menurun karena Tatian menyerapnya untuk membantu Tatian menjadi kultivator fase memakan jiwa. Kemudian mereka bergegas untuk mencari jalan keluar. Setelah menentukan titik-titik wilayah tersebut menggunakan rasi bintang, akhirnya mereka menemukan jalan keluar yang berada di tengah danau. Namun ketika Fuyan ingin masuk ke dalam danau, ia malah ditelan oleh monster yang keluar dari dalam danau. Sementara itu, di istana berkabut, seorang ketua sekte berkabut yang melihat Fuyan keluar dari hutan formasi, menyuruh muridnya yang bernama Moyi untuk menyelidiki asal-usul Fuyan. Karena dulu ketua sekte berkabut membentuk 9 formasi di hutan formasi untuk mengurung monster-monster yang ada di sana, dan kini ia takut jika Fuyan datang di sana berniat untuk melepaskan monster-monster itu. Sedangkan Fuyan, ia berhasil keluar dari hutan formasi, dan ternyata monster ikan yang menelan Fuyan hanyalah ilusi, serta Tatian sudah kembali ke dalam giok Fuyan. Kemudian Fuyan memasuki kota Souhua. Di sana, Fuyan melihat terdapat banyak orka, yaitu makhluk mitologis yang berwujud seperti manusia dan memiliki kulit berwarna hijau. Namun, orang-orang di sana memperlakukan orka sebagai hewan peliharaan dan buruh untuk mereka, serta mereka juga menarungkan orka untuk taruhan. Putri orang kaya di kota Souhua bernama Lingxi marah-marah karena orka yang ia jagokan kalah dalam bertarung. Tak lama kemudian, seorang master pemurnian alkimia bernama Zixuan yang terkenal kehebatannya datang di sana. Mengetahui kedatangan Zixuan, Lingxi yang menyukai Zixuan langsung menemuinya. Ternyata kedatangan Zixuan di sana untuk memberitahu Lingxi kalau ia akan bertapa untuk memurnikan alkimia, sehingga dalam beberapa hari nanti ia tak bisa menemui Lingxi. Setelah itu, ketika Fuyan ingin berkeliling, tiba-tiba Tatian menghentikannya karena ia merasakan aura zaman dulu pada sebuah kompor yang dijual oleh seorang pria. Tatian menyuruh Fuyan untuk membelinya karena dengan kompor itu Tatian dapat memurnikan pil keabadian tahap ke-8. Namun sayangnya Fuyan tak memiliki uang sama sekali. Tiba-tiba Moyi datang untuk membeli gelas naga, dan kembalian uang yang ia bayarkan ia berikan untuk membayar kompor dan peta harta karun yang ingin Fuyan beli. Kemudian Fuyan mengejar Moyi dan ia menghentikan Moyi serta ia menanyakan namanya.
Moi pun memperkenalkan namanya dan ia meminta Fuyan datang ke restoran Yipin untuk mencarinya jika Fuyan sudah mempunyai uang. Setelah Moi pergi, Fuyan mendatangi suatu tempat yang tenang karena Tatian ingin memurnikan alkimia. Namun sebelumnya, Tatian ingin mengajari Fuyan sedikit dasar pembentukan alkimia. Dasar pembentukan alkimia dibagi menjadi 4, yaitu pemilihan bahan, mengendalikan api, membaca mantra, dan membentuk pil. Setelah itu, Tatian memberikan bahan pil Shisui dan ia menyuruh Fuyan untuk memurnikan bahan pil tersebut, serta ia juga memandu Fuyan dalam prosesnya. Akhirnya Fuyan berhasil memurnikan pil dan Tatian terkejut karena Fuyan yang masih tahap awal kultivasi, kini ia sudah dapat memurnikan pil murni tahap kedua. Kemudian Tatian menyuruh Fuyan untuk berjaga di luar karena ia akan memurnikan pil keabadian tingkat ke-8, serta ia juga melarang Fuyan untuk masuk ke dalam kuil. Setelah Fuyan keluar, Tatian pun memulai proses untuk memurnikan pil keabadian. Seketika petir-petir bermunculan dan siswa yang sedang memurnikan pil mengetahui hal itu. Serta 4 master pemurnian alkimia yang juga mengetahui bahwa terdapat kekuatan alkimia yang dahsyat pun mendatangi kuil sungai. Kemudian mereka berniat untuk membunuh Tatian, namun mereka harus berhadapan dengan Fuyan yang berjaga di depan pintu dan pertarungan pun terjadi. Tapi sayangnya Fuyan tak dapat menandingi mereka dan untung saja Tatian yang sudah selesai memurnikan pil keluar menyelamatkan Fuyan. Meskipun mereka berempat meminta maaf dan memohon ampun kepada Tatian, Tatian tetap melenyapkan mereka berempat. Setelah itu, Tatian memberikan kompor serta resep alkimia kuno kepada Fuyan dan ia kembali masuk ke dalam giok Fuyan. Keesokan harinya, ketika Fuyan berjalan-jalan, ia melihat sebuah poster yang berisi bahwa restoran Yipin mencari wakil pemimpin departemen logistik. Melihat hal itu, ia mengingat Moi dan ia memasuki restoran Yipin untuk mencoba melamar menjadi wakil pemimpin departemen logistik. Setelah bertemu dengan pemilik restoran, tanpa berpikir lama pemilik restoran langsung menerima Fuyan dan Fuyan mulai bekerja saat itu juga. Dan ternyata Fuyan hanya bekerja sebagai pencuci piring dan pemimpin departemen logistik adalah orka bernama Liu Zi. Setelah beberapa hari bekerja, akhirnya Fuyan mendatangi kamar Moi dan ia mendapati Moi yang sedang menerobos kultivasinya sendiri, serta Zizi yang memberitahu Fuyan bahwa ia melihat beberapa tanda Moi kerasukan iblis. Mengetahui hal itu, Zizi yang berubah wujud menjadi manusia dan ia membantu Moi. Sampai akhirnya berkat bantuan Zizi yang, Moi dapat selamat dan ia berterima kasih kepada Fuyan. Kemudian Fuyan ingin membayar hutangnya kepada Moi, namun Moi belum mau menerimanya dan Fuyan pun bergegas untuk pergi. Sementara itu, pemilik restoran Yipin yang ternyata ayah Lingxi, kini ia makan bersama Zixuan. Karena Lingxi menyukai Zixuan, ayahnya meminta Zixuan untuk segera menikahi Lingxi. Tapi sayangnya Zixuan menolak dengan alasan ia ingin menghabiskan masa mudanya untuk meningkatkan kultivasi alkimianya. Kemudian ayah Lingxi menyuruh Liu Xi membawakan sup untuk mereka, dan karena kurang berhati-hati, sup yang Liu Xi bawa menumpahi baju Zixuan. Kemudian terjadi perdebatan antara Fuyan dengan Zixuan dan mereka berdua memasuki alam lain, serta Zixuan mengetahui kalau Fuyan juga seorang kultivator. Setelah itu, pertarungan antara Fuyan dengan Zixuan pun terjadi. Zixuan mengeluarkan api alkimianya yang berbentuk naga berwarna emas. Sama halnya dengan Zixuan, Fuyan juga mengeluarkan api alkimianya yang berbentuk naga berwarna putih kebiruan dan naga mereka bertarung. Sampai akhirnya naga Fuyan memenangkan pertarungan dan hal itu membuat Zixuan terluka. Kemudian Fuyan menyuruh Liu Xi untuk pergi meninggalkan tempat itu, sedangkan ia sendiri pergi untuk mencuci piring kembali. Beberapa waktu kemudian, ketika Fuyan sedang melayani pengunjung, ia dihampiri Moi dan diajak ke kamarnya. Ternyata Moi ingin memberitahu Fuyan bahwa buah Sousu dari pulau Leize muncul di bumi. Dan buah itu adalah satu-satunya cara untuk Fuyan dapat meninggalkan wilayah itu. Oleh karena itu, dalam 2 hari ia bersama Moi ingin melihat buah Sousu. Tak disengaja, Fuyan dapat mendengarkan percakapan Zixuan bersama Lingxi di kamar sebelah.
Dari percakapan mereka, Fuyan dapat mengetahui bahwa Sisuan juga mengincar buah Sousu, karena dengan buah itu ia dapat menyempurnakan pil tolak bala yang juga dapat membuat orang hidup abadi. Selain itu, untuk menyempurnakan pil tolak bala, Sisuan harus membunuh 10.000 orka untuk diambil sari darahnya, karena sari darah orka mempunyai efek sebagai segel pengusir iblis. Dan Fuyan yang mengetahui hal itu pun emosi, serta ia tak ingin membiarkan hal itu terjadi. Setelah itu, Fuyan bersama Moyi berangkat menuju Pulau Leize untuk mendapatkan buah Sousu. Dan ternyata terdapat anak buah Sisuan yang mengetahui hal itu dan ia melapor kepada Sisuan. Kemudian Sisuan menggunakan pil Jiwin milik keluarganya untuk meningkatkan kultivasinya ke fase Yuaning, sehingga busur Hautian dapat keluar karena ia ingin membunuh Fuyan. Sementara itu, Fuyan bersama Moyi kini tiba di tepi danau yang di sana juga terdapat banyak orang yang juga ingin mendapatkan buah Sousu. Mereka semua berhenti di tepi danau karena mereka mengetahui akan bahaya di sekitar buah Sousu. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan Sisuan di sana dan mereka mengetahui bahwa kultivasi Sisuan meningkat. Setelah itu mereka disertai orang-orang di sana bergegas menyeberangi danau untuk menuju Pulau Leize. Setiba di sana, Sisuan disambut dengan kumbang yang berjumlah banyak dan kumbang-kumbang itu menyerang Sisuan. Sementara Sisuan, ia melawan kumbang-kumbang itu menggunakan kipasnya dan juga kumbang-kumbang itu ternyata menyerang dua pria yang ada di sana sehingga dua pria tersebut lenyap. Tiba-tiba monster kumbang raksasa muncul menyerang Sisuan dan dengan kipasnya Sisuan berhasil membunuh monster kumbang raksasa tersebut. Tak lama kemudian setelah Sisuan pergi, Fuyan bersama Moyi menemukan mayat monster kumbang yang telah dibunuh Sisuan. Dan mereka yang mengetahui bahwa Sisuan telah mendahului mereka bergegas untuk menyusul Sisuan. Sedangkan Sisuan kini ia sudah menemukan pohon Dewa Sousu. Namun ketika ia ingin mendekat, terdapat akar-akar yang menyerang Sisuan dan juga menyerang Fuyan beserta Moyi yang baru saja tiba. Meskipun mereka melawan akar-akar itu, tetapi akar-akar itu berhasil menjerat mereka bertiga. Kemudian Fuyan menyuruh Xi-Xiang untuk menyelamatkan mereka berdua. Dan Xi-Xiang yang keluar dapat mematahkan akar-akar itu sehingga mereka selamat, serta Fuyan juga berhasil mendapatkan buah Sousu. Beberapa waktu kemudian, kini Fuyan bersama Moyi berada di makam 7 bintang, dan pada saat mereka ingin pergi, tiba-tiba mereka mendengar suara seseorang yang meminta tolong. Setelah mereka mendekati sumber suara, mereka menemukan Lingxi yang terluka. Lingxi menceritakan kepada mereka bahwa ia bersama Sisuan diserang monster, namun Sisuan malah lari meninggalkannya. Meskipun begitu, Moyi tetap mencurigai Lingxi, dan ternyata benar Lingxi bersama Sisuan telah bekerja sama untuk menjebak Fuyan. Kemudian, pada saat Fuyan ingin menolong Lingxi, ia dipanah oleh Sisuan dan Moyi pingsan di situ sedangkan Fuyan terpental sangat jauh. Kini, Fuyan berada di dalam sebuah gua dalam keadaan pingsan dan Xi-Xiang keluar untuk membangunkan Fuyan. Xi-Xiang memberitahu Fuyan bahwa kini mereka berada dalam gua namun pintu gua sudah tertutup. Setelah itu mereka menyusuri jalan kecil untuk mencari jalan keluar dari goa, namun siapa sangka mereka malah menemukan sebuah ruang yang terdapat beberapa lukisan di sana. Dengan pemahamannya tentang lukisan itu, Xi-Xiang menjelaskan kepada Fuyan bahwa dahulu kala terdapat seseorang yang menggunakan darah segarnya untuk membuka segel ras monster, melepaskan seekor siluman kalajengking berekor dua. Monster tersebut berbuat jahat dan terdapat seorang master yang berhasil menyegelnya dalam peti mayat bawah tanah dengan menggunakan buah pohon Dewa Sousu. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan mereka menemukan seseorang yang berusaha membangkitkan monster kalajengking menggunakan darah segarnya. Ternyata orang tersebut adalah Liu Zi. Ia melakukan itu untuk membalaskan dendamnya kepada orang-orang yang telah menindasnya. Tiba-tiba Sisuan datang dan ia memanah Fuyan, namun Fuyan dapat menghilang sehingga anak panahnya mengenai Liu Zi. Pada saat Sisuan mencari Fuyan beserta Moyi, akhirnya monster kalajengking keluar dan ia menggenggam Sisuan menggunakan bayangan tangannya. Kemudian monster kalajengking menyerap kultivasi Sisuan sehingga Sisuan mati kering. Sedangkan monster kalajengking kini ia berubah wujud menjadi ratu kalajengking berwajah cantik. Setelah itu ratu kalajengking keluar dari bawah tanah dan ia mengeluarkan monster bermata 3, serta ia membunuh sebagian penduduk kota dan juga orka untuk dihisap sari darahnya. Kemudian Fuyan bersama Xi-Xiang datang menghentikan ratu kalajengking.
Dan pada saat Ratu Kalajengking menyerang mereka, mereka dapat menghilang untuk menghindar. Namun tidak dengan penduduk kota, mereka harus terkena bola-bola api yang telah dilancarkan oleh Ratu Kalajengking. Mengetahui hal itu, Fuyan mengeluarkan Yuan Ying-nya dan Ji Xiang untuk menahan bola-bola api tersebut. Serta ia juga menggunakan buah susu untuk berkultivasi menjadi ahli alkimia bintang 1 fase terakhir. Kemudian Ratu Kalajengking ia meneteskan darahnya ke mata monster mata 3 sehingga monster itu berubah wujud menjadi monster Kalajengking. Sedangkan Fuyan ia mengeluarkan naganya dan pertarungan antara monster Kalajengking dengan naga Fuyan pun terjadi. Sampai akhirnya naga Fuyan berhasil mengalahkan monster Kalajengking. Tak berakhir di situ, kemudian Ratu Kalajengking mengeluarkan iblis-iblis untuk menyerang Fuyan. Dan Fuyan dengan pedangnya kewalahan melawan iblis-iblis itu. Namun tiba-tiba Tatian keluar dari dalam giok dan berkat kerjasamanya dengan Ji Xiang, akhirnya mereka berhasil mengalahkan Ratu Kalajengking. Kemudian ketika mereka berkumpul menemui Fuyan, Bayang Xisuan muncul memanah Fuyan, dan Mo Yi yang mengetahui mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Fuyan. Kini Mo Yi sekarat karena menyelamatkan Fuyan, dan untung saja Tatian memberikan pil keabadian kepada Mo Yi sehingga Mo Yi dapat pulih kembali seperti semula. Beberapa waktu kemudian penduduk kota dapat beraktivitas seperti semula, sedangkan Mo Yi ia memberikan giok suci yang hanya dimiliki oleh Dewi Istana Berkabut kepada Fuyan. Setelah itu Mo Yi kembali ke Istana Berkabut dan ia melapor kepada ketua sekte bahwa Fuyan adalah orang yang baik serta Fuyan ingin meninggalkan wilayah Orca. Dan karena giok suci milik Mo Yi telah diberikan kepada Fuyan, ketua sekte Berkabut menyuruhnya untuk ikut bersama Fuyan. Film pun selesai, saya Gus pamit, terima kasih dan sampai jumpa.